Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Putri Nuraini dari kelas D4 SKL 4A. Saya akan menjelaskan tentang cara-cara setting protokol IEC 608705103 menggunakan software Ellipse Power Studio. Langsung saja kita buka Ellipse-nya. Lalu kita tekan yes. Nah, ini sudah masuk di Ellipse-nya. Kemudian kita pilih create a new domain. Lalu kita tekan OK. Kita tekan next. Kemudian namanya project 1 dan location-nya tetap. Lalu kita pencet next. Kemudian yes. Ini biarkan default saja, namanya project 1, next. Kemudian next. Kemudian next. Ini adalah IO driver. Kita pencet no. Kemudian next, next, dan finish. Lalu kita masuk ke tampilan awal dari Ellipse Power Studio. Kemudian kita masuk ke organizer, kita pencet drivers and OPC. Kemudian kita klik kanan dan kita insert IO driver in di project 1 itu tadi. Selanjutnya kita cari driver protokol IEC-nya yang sudah kita download dari LMS dengan ekstensi .dll nya tuh kita open. Nah, selanjutnya ini muncul setting IEC-nya, ini biarkan di tab IEC ini biarkan default. Kemudian di tab setup kita pilih serial di physical layer-nya. Kemudian pada serial di sini port, di sini ada COM1, COM2, COM3 dan COM4. Nah, namun ketika ini disambungkan dengan secara langsung, maka ada banyak. Kemudian di baud rate ini kita pilih 9600 sesuai dengan yang kita setting di farmset kemarin. Kemudian kita klik OK. Lalu muncul tag browser ini, kita close saja. Setelah itu kita buat folder. Ada 2 folder, yaitu measurement dan status. Ini kita buat 2 folder, kemudian kita rename. Yang pertama adalah measurement. Ini menunjukkan data analog dan status adalah data digital. Kemudian kita di measurement ini kita berikan tag sesuai dengan tabel ini.
Di sini ada 7 inputan tag. Nah, ini ada digital 4 dan analog 3. Kemudian kita setting ini fun, information, N1, N2, N3, dan N4. Ini adalah dari data interoperability yang ada di sini. Nah, ini measurement adalah data analog. Nih. Kemudian N1 adalah alamat dari relay dan N2 adalah ASDU yang sesuai dengan interoperability ini. Selanjutnya di N3 adalah fun kali 256 ditambah information. Kemudian di N4 itu menyesuaikan dengan N1, N2, N3 dan menunjukkan alamat dari channel tipe analog. Baik, langsung saja kita inputkan tag-tagnya. Yang pertama kita buat tag dulu. Di sini kita karena ini data digital maka ada 4. Kemudian di status ini adalah data analog, maka kita input tagnya ada 3. Kemudian yang pertama kita rename dulu. Mohon maaf, ternyata salah. Di sini yang digital itu yang status dan analog adalah measurement. Jadi kita hapus tagnya. Yang measurement kita kurangi jadi 3. Dan di status kita tambah tagnya. Lalu kita rename ini sesuai dengan tabel tadi. Yang pertama adalah current R. Kemudian yang kedua adalah current S. Dan yang ketiga adalah current T. Kemudian di status kita langsung masukkan status OCR, L1F, L2F, dan L3F. Ini yang kedua adalah L1F, yang kedua L2F, dan yang ketiga ada L3F. Kemudian kita masukkan nilai N1, N2, N3, dan N4. Nah, ini N1 kita langsung saja isi ya. Di N1 kita tulis 1, kemudian di N2 9, di N3 41 031, kemudian di N4 kita biarkan 0. Selanjutnya di current S, N1 nya kita isi 1, N2 9, N3
41108, dan di N1 nya, di N4 nya maksud saya 1, di N1 nya 1, di N2 nya 9, dan di N3 nya 41108, dan N4 nya kita isi 2. Selanjutnya di data digital, di status OCR kita isi N1 nya 1, N2 nya 1, N3 nya 41050, dan L1F nya 1, N1 nya, N2 nya 1, kemudian N3 nya 41029, kemudian N1 nya 1, N2 nya 1, dan ini berurutan jadi 41030. Dan di L3F nya kita tulis 1, 1, dan 41031. Kemudian di N4 nya kita biarkan 0. Selanjutnya di read ini semua kita centang. Selanjutnya yang write kita centangnya kita hapus karena kita tidak melakukan controlling. Kemudian selanjutnya pada scale kita centang ini pada measurement di data analog. Kemudian selanjutnya pada max EU ini kita ganti 24 semuanya di garan RST. Lalu di max IO ini kita ganti 1, 1, dan 1. Kemudian kita menambahkan tag di luar measurement dan status. Kita tambahkan saja dengan klik kanan. Lalu kita insert IO tag, kemudian kuantitinya 1. Nah, di sini kita tambahkan relay on off. Kemudian N1 nya kita isi 1, N2 nya kita isi 323. Selanjutnya read nya kita centang, write nya kita centang, dan kemudian kita pencet script. Di sini kita ganti driver 1, lalu kita tambah script. Di sini kita tuliskan di sini item i-nya besar, kemudian relay kurung buka petik atas, relay R-nya besar sesuai dengan nama tadi, relay on off, kemudian petik atas dan kurung tutup, kemudian koma titik, value V-nya besar sama dengan 1. Lalu kita ke desain lagi. Kemudian kita simulasikan dengan memencet ini active or deactive. Kemudian ini relaynya sudah on, dan yang lain ini warnanya abu-abu karena kita simulasinya simulasi offline, jadi tidak tersambung dengan alatnya secara langsung. Nanti kalau ini sudah disambungkan, mungkin warnanya akan berubah menjadi warna biru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.